Allah luar biasa, amin saudaraku. Satu-satunya yang membuat saudara dan saya mengucap syukur di pada waktu Thanksgiving ini saudaraku adalah kasih Tuhan. Tanpa Yesus mati, tanpa darah Yesus tercurah di atas kayu salib, saudara dan saya, setiap daripada saudara sedang mengalami kematian saudaraku. Keluargamu sedang mengalami kematian, hidupmu sedang mengalami kematian, pribadimu sedang mengalami kematian, penyakitmu tidak ada yang bisa sembuhkan saudaraku. Setiap daripada saudara akan mengalami penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Tetapi justru karena Kristuslah, karena Yesuslah, itu satu-satunya sumber saudara dikasih Tuhan. Saudara dan saya perlu mengucap syukur. Katakan amin saudaraku. Presiden saudaraku, tanpa kematian Kristus adalah presiden yang mati. Raja tanpa kematian Kristus adalah raja yang mati. Saudara seorang bisnismen, tanpa kematian Kristus adalah bisnismen yang mati. Usahamu tanpa kematian Kristus adalah usaha yang mati. Keluargamu, anak-anakmu tanpa kematian Kristus adalah keluarga yang mati, adalah anak-anak yang mati. Masa depanmu tanpa kematian Kristus adalah masa depan yang mati, saudara. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Hari ini kita mengucap Thanksgiving. Katakan amin saudara. Thanksgiving bukan merupakan suatu, sudah Pak, Pak lalu kembali. Kalau nggak disetrap di situ saudara, boleh kembali Pak. Terima kasih. Allah berkati. Nah saudaraku, orang Kristen, saudara mungkin berpikir saudaraku, Pak Ferdi, kenapa kita melihat ini saudaraku, nonton film ini bukan pada waktu acara Paskah saudaraku ya, pada waktu Jumat Agung atau pada waktu kita Paskah. Saudaraku dengar baik-baik. Kalau kita melihat ini dalam konteks Paskah, saudara sudah mengerti, sudah sering kali saudara tahu konteks Paskah adalah kematian, konteks Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pada hari yang ketiga, yaitu pada waktu Paskah. Yesus bangkit di antara orang mati, Yesus naik, Yesus dibangkitkan daripada orang mati. Kita merayakan Paskah, sesuatu yang biasa. Tetapi hari ini saudara dikasih Tuhan, justru pada waktu kita merayakan Thanksgiving, saudara harus tahu ada satu pengucapan syukur yang saudara dan saya harus lakukan. Ada satu pengucapan syukur yang saudara dan saya harus naikkan di atas segala pengucapan syukur yang saudara alami. Dengar baik. Kemarin pada waktu kita FA, saudara dikasih Tuhan, dan mungkin pada waktu kita kalau ditanya sekarang, apa sih yang membuat kita bersuka cita hari-hari ini? Apa sih yang membuat kita mengucap syukur hari-hari ini? Kita berpikir, oh banyak hal. Karena kita diberkati di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Kita mengalami banyak pengucapan syukur. Orang Kristen, saudara dan saya sering lupa bahwa di atas pengucapan syukur itu, ini Yesus mati di kayu salib. Inilah dasarnya saudara dan saya harus mengucap syukur. Sebab tanpa Yesus mati di atas kayu salib, saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang mati. Sebagaimana gantengnya, sebagaimana hebatnya, sebagaimana suksesnya saudara dan saya, tanpa Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya adalah orang-orang yang mati. Saudara dikasih Tuhan, gereja Tuhan tanpa Yesus mati di atas kayu salib adalah gereja yang mati. Keluarga saudara dan saya tanpa Yesus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan adalah keluarga yang mati. Hidup saudara tanpa Yesus mati di kayu salib adalah hidup yang mati, saudaraku. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mengucap syukur karena Yesus mati di atas kayu salib, mengeluarkan darah di atas kayu salib. Saudara dan saya memperoleh hidup. Penyakitmu disembuhkan, kesengsaraanmu, kutuk yang diturunkan di atas engkau dipatahkan karena Yesus telah menanggung segala kesengsaraan saudara dan saya. Yesus telah menanggung segala kutuk yang ditumpahkan kepada saudara dan saya. Yesus yang menanggung segala penyakitmu, Yesus yang menanggung segala kelemahanmu. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib merupakan satu sumber satu-satunya kenapa saudara dan saya mengucap syukur. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya percuma mengucap syukur. Darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang tercurah di atas kayu salib bukan darah binatang, saudaraku. Darah yang tercurah di atas kayu salib bukan darah yang dikeluarkan oleh manusia biasa.
Darah yang di atas kayu salib bukan darah yang murah harganya, saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya hari-hari ini, kalau kita melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib, mengeluarkan darah, saudaraku, menebus dosa dan saudara dan saya, nggak mestinya muka saudara semua panjang kayak sore hari ini, saudaraku. Mestinya muka saudara bersuka cita, saudaraku, karena ada masa depan. Karena ada sukacita, saudaraku. Harusnya muka saudara dan saya tidak panjang kayak gini, saudaraku. Harus ada senyumnya, saudara. Karena Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Katakan amin. Karena lihat kiri kanan, lu senyum dulu, saudaraku. Saya jadi tegang. Saudara cuma lihat saya sendirian. Saya lihat saudara di sini berapa puluh orang, saudara. Semuanya mukanya tegang. Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin, saudaraku. Amin. Ini sumbernya saudara bersukacita. Ini sumbernya saudara mengucap syukur. Seringkali kita anak-anak Tuhan mengucap syukur bukan karena ini. Oh, saya diberkati Tuhan, saya mengucap syukur. Saya diberkati Tuhan, keluarga saya baik-baik saja, saya diberkati Tuhan, saya mengucap syukur. Bukan itu, saudaraku. Betul, itu kita mengucap syukur karena itu. Tetapi bukan itu sumber kita mengucap syukur. Sumber kita mengucap syukur karena ada darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga penyakitmu disembuhkan, kelemahanmu ditanggungnya, kutukmu ditanggungnya, kesengsaraanmu diangkatnya. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, orang berpikir Yesus di atas kayu salib dia kena tulah, padahal penyakit kita dan kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya. Amin, saudaraku. Mulai sore hari ini, dengar baik-baik. Kita mengucap syukur sebab kita tahu ke depannya saudara tidak akan sengsara lagi. Saudara tidak akan hidup sengsara lagi. Kenapa? Telah ditanggung di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Buka bersama saya, kita akan belajar seperti tadi saya katakan sebelum. Pada awalnya saya katakan bahwa kita akan belajar bersama-sama, saudaraku, tentang firman Tuhan yang saudara dan saya pernah dengar pada waktu kita pertama kali ibadah pertama di gym. Saya ingat, saudaraku, bukannya opening di sini, waktu di gym, saudaraku. Waktu di gym pertama kali saya khotbah, saudaraku, di gereja ini Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya kita boleh memakai sanctuary ini, saudaraku, bukan sesuatu kebetulan. Katakan amin. Amin. Bukan sesuatu kebetulan, katakan amin. Amin. Waktu kita mau mulai setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan mulai berikan tempat yang baik. Tuhan akan mulai berikan jemaat-jemaat yang baik, saudaraku. Jemaat-jemaat yang bukan jemaat yang baik, jemaat yang perlu dipulihkan. Orang-orang yang akan mengalami pemulihan. Saudara dengan baik, gereja Tuhan di tempat ini bukan cuma sekedar just another church, tapi Tuhan mau pakai gereja Tuhan di tempat ini untuk orang mengalami pemulihan. Sebab apa? Kristus datang untuk memberikan satu pemulihan. Yesus datang bukan untuk menghukum saudara, tapi untuk memberikan satu pemulihan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan anak-anakmu. Yesus datang untuk memberikan satu pemulihan. Itu, saudaraku. Oleh karena itu, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara yang sudah pernah dengar pada waktu ibadah pertama kita, tidak apa-apa dengar lagi, saudaraku. Tetapi saya mau, waktu saya persiapkan ini, waktu Tuhan siapkan, sampaikan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini sumber kita perlu bersukacita, dan kemudian digabung dengan apa yang menjadi khotbah pertama pada waktu Tuhan membuka gereja ini, tempat ini yang Tuhan mau saudara dan saya belajar. Buka bersama saya Yohanes, saudara. Yohanes pasalnya yang keempat. Haleluya. Yohanes pasalnya yang keempat, saudaraku. Maaf, hari ini tidak ada teksnya, saudaraku, di sini. Tidak ada teksnya di sini karena kita belum persiapkan. Hari ini baru mendadak, saudara. Saya juga nggak tahu hari ini kita harus pindah ke sini. Hari ini dan minggu depan kita pakai tempat ini, saudara kasih Tuhan. Jadi kita rada mendadak, belum siapkan segala sesuatu. Tadinya pikir di sana nggak perlu setting waktu terlalu lama, tetapi karena tiba-tiba pindah ke sini kita sedikit terburu-buru tadi. Kita tidak persiapkan ayatnya di dalam overhead projector, tapi saudara yang bawa Alkitab kita akan baca. Tidak apa-apa, ini panjang, saudaraku. Merupakan satu rangkaian cerita, tetapi supaya saudara dan saya mengerti kenapa Tuhan mau menyampaikan ini lagi pada saudara. Yohanes 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-26, saudara. Maka sampailah, yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Yohanes 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-26. Saya akan baca buat saudara. Maka sampailah ia, Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air ini, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sekarang saudara perhatikan ke depan. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik. Wanita ini punya 5 suami, dan sekarang laki-laki hidup dengan dia, bukan suaminya. Saudaraku, wanita ini adalah wanita yang sudah ganti dari satu laki ke laki yang lain. Saudara dikasih Tuhan, hidupnya tidak pernah puas, saudaraku. Hidupnya dalam keadaan porak-poranda, saudara dikasih Tuhan. Hidup manusia di dunia ini, saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan porak-poranda. Yesus waktu menemui wanita ini, Yesus waktu menemui perempuan Samaria ini, Yesus yang datang kepada perempuan Samaria ini. Pada saat itu Yesus sedang berada di Samaria, dia sedang bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh oleh Yesus, kamu pergi deh cari makanan. Yesus sengaja datang ke situ, datang ke sumur itu, sebab dia tahu sebentar lagi ada seorang wanita akan datang di sini, dan Yesus mau memulihkan dia. Dengar baik, Yesus datang dan mati di atas kayu salib, sebab Yesus mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Di dalam peristiwa Yesus dengan wanita Samaria, awalnya wanita ini begitu sombong. Nanti kita lihat, saudaraku. Saudara waktu belajar satu kebenaran firman Allah, saudara harus tahu ini bukan cuma satu cerita sembarangan. Saudara dan saya sering kali sampai saat ini begitu banyak, apakah saudara, apakah saya, apakah teman-teman itu, begitu sombongnya, rasanya tidak perlu Yesus. Hidupku sudah baik-baik saja. Wanita ini, saudara yang dikasih Tuhan, pindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain, sudah 5 orang suaminya. Sekarang orang ke-6, laki-laki yang ke-6 itu bukan suaminya, hidup bersama dengan dia. Hidupnya perlu dipulihkan. Dia tidak cari Tuhan, Tuhan cari dia. Tuhan cari saudara. Sebab Tuhan tahu pasti dalam hidupmu ada yang perlu dipulihkan. Pasti.